Ini jadi hidangan pertama gua. Wah, ini gue juga nggak tahu sih ini merahnya gara-gara apa. Habis itu disiram sama kuah yang kental. Wah, ini baru ngopi banget. Gimana, Bal? Penampilan gua? Hah? Rapi bener tuh, Ben. Iya nih, soalnya kan kita pengen mengunjungi tempat di mana pejabat-pejabat, orang-orang tinggi, menteri-menteri pernah datang ke sini, Bal. Oh iya. Iya. Jadi kan siapa tahu kalau misalnya gue datang ke sini nih, masuk ketemu menteri-menteri, pejabat atau bahkan Yusuf Kala, dapat proyek besar, Bal. Oh, apaan Siapa tahu bisa Little Hungry X Yusuf Kala. Wah. Tapi sebenarnya gue nggak tahu sih di tempat apaan, Bal. Ya, lu nggak tahu nih di mereka jual apaan? Kagak tahu sebenarnya ini kayak kafe atau kopi, gue nggak tahu sih. Oke, sobat-sobat yang tercinta, sobat-sobat pantang pulang, ketemu lagi sama kita, Menteri Pembuatan Video Makanan dan Minuman, Little Hungry. Saya Randy dan Iqbal kameramen. Jadi, kita lagi ada di daerah Menteng, Gondang Dia, untuk mengunjungi tempat kafe atau kedai kopi yang pernah dikunjungi oleh orang-orang besar atau orang-orang tinggi. Sebenarnya kita nggak tahu sih apa penyebabnya orang-orang tinggi, menteri, pejabat, bahkan artis-artis sering atau pernah datang ke sini. Mendingan kita cari tahu bareng ya. Gue juga pengen masuk nih. Menteri Pembuatan Video Makanan dan Minuman udah lapar dan haus. Yuk, pantang pulang sebelum kenyang. Ho ho ho. Mari. Aduh, sayang banget nih teman-teman kita, Bal, ya. Para menteri-menteri pejabat-pejabat lagi pada kerja, Bal. Udah selesai jam istirahatnya. Nggak kayak kita, Menteri Pembuatan Video Makanan dan Minuman. Kerja tuh fleksibel, di lapangan, ya nggak? Wah, coba kalau misalnya tadi ada, kita bisa kolaborasi, Bal, sama pejabat-pejabat tinggi ya, Bal, ya. Mega proyek. Oke, jadi sebenarnya ini basicnya tempat kopi. Tapi selain jual kopi, di sini juga jual berbagai macam makanan. Seperti yang gue pesan sekarang ini. Ini pertama gue pesan nasi goreng merah. Di dalamnya tuh ada ayam, ada udang, dan ada daun-daun seledri, sama telur. Gue belum pernah nyobain sih gimana sih rasa nasi goreng merah ini. Soalnya ini katanya khas dari Makassar. Dan gue juga nggak tahu ini merahnya terbuat dari apa. Soalnya terakhir gue makan nasi goreng merah, itu terbuat dari buah bit ya, Bal, ya? Yang video-video sebelumnya. Dan yang kedua, ini namanya mie titih, khas dari Makassar juga. Sebenarnya ini mirip-mirip kayak ifumi ya, Bal, ya? Jadi mie kering yang disiram sama kuah yang kental. Dan ada topping-topping bakso, ayam, udang, dan sayur-sayuran. Dan ini nih yang dari tadi gue liatin terus loh, sumpah. Soalnya ini nih, penampakannya tuh kelihatan berbeda. Ini adalah roti goreng kaya. Kayaknya gue bakal deskripsiin ketika gue makan nanti deh. Ini jadi hidangan pertama gue. Di dalam satu porsi roti goreng kaya ini, dilumurin sama telur, baru digoreng, dan ditambah selai kaya. Selai kayanya ini autentik dan buatan dari Ponam Coffee sendiri. Kelihatan juga kan dari penampakan rotinya. Di atasnya tuh ada tekstur-tekstur telur. Jadi telurnya tuh bisa menambah rasa gurih kayaknya deh. Mendingan kita cobain roti gorengnya dulu ya. Pantang pulang sebelum kenyang. Makan Indonesia. Wah. Sekalian ya, gue nyobain yang langsung dicocol sama selai kaya. Wah. Wow. Nggak salah jadi hidangan pertama gue. Rasanya asik.
Jujur ya, ini gue nyobain roti gorengnya aja tanpa dicocol pakai selai kayaknya. Rasanya tuh udah enak banget. Sebenarnya kan gue awalnya bingung ya, roti yang udah dilumurin sama telur, yang rasanya gurih, ditambah lagi selai kayak yang rasanya manis. Gue kayak mikir, apakah cocok gitu? Ternyata nggak mengecewakan dan cocok banget. Sumpah, goks banget. Makanan pejabat ternyata enak-enak ya, Bal ya? Nggak, ini harus gue sisain. Saatnya sekarang kita nyobain nasi goreng merah. Oh ya, ternyata ya, tadi gue nanya sama orangnya di sini, warna merahnya ini berasal dari saus Makassar. Asli dari Makassar. Nggak pedas sama sekali loh. Sekarang kita pakai udang sama telur. Kan kalau ngomongin saus itu kan pasti identiknya pedes ya. Ini gue ngerasain nggak ada pedes-pedesnya sama sekali. Dan kalau misalnya dari segi rasa, menurut gue tuh rasanya mirip-mirip atau hampir persis kayak saus Fuyung Hai. Manis-manis gimana gitu. Rasanya tuh autentik banget. Ada rasa berbedanya. Wah, ini juga kelihatan ya, topping dari nasi gorengnya kayak ayam, bakso, udangnya, itu juga gede-gede loh. Wah, enak loh ternyata loh. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau makan nasi goreng pedas, disediain sambal. Sambalnya tuh jadi dipisah, kalian tinggal nyendok, langsung tuang ke nasi gorengnya. Wah, sambal nasi goreng merahnya ini tuh mirip kayak sambal mie ayam Cina gitu. Jadi rasanya pedas, juga ada rasa asam-asamnya. Sekarang kita ganti menu. Oke, menu yang ketiga ini namanya mie titih. Sebenarnya kalau dari kelihatannya itu mirip banget sama ifumi ya. Jadi mie-nya yang udah digoreng, habis itu disiram sama kuah yang kental. Ini mie-nya juga kayak mirip mie anak SD, tau gak sih Bal? Mie gemes. Mie gemes yang diremes, jadi mie-nya tuh kecil-kecil. Tuh kalian lihat di dalamnya. Ada udang, ada ayam, ada bakso, sayur-sayuran. Wah, toppingnya gede-gede lagi. Dan ada jeruk nipis. Mie titih ini tuh pas dimakan kayak garing-garing tapi basah. Jadi ya teksturnya juga kayak becek-becek begitu. Terus gue yakin banget ini mie titih ini tanpa MSG loh. Soalnya mie titih ini tipe-tipe bumbunya tuh bukan tipe-tipe bumbu yang medok, yang benar-benar tebel ya, tapi ini tipe-tipe yang light, yang benar-benar soft banget bumbunya. Karena mie titih ini tipe bumbunya yang soft, yang light, pasti lebih enak kalau misalnya pakai sambelnya. Nih sambelnya. Dan untuk mie titih ini disediain kecap manis. Ayam, udang, dan mie-nya. Tambahan kecap sama tambahan sambal bikin rasanya itu lebih kaya sih, mantep. Pak Bal nih, kita habis makan-makan kayak gini ngopi enak kali Bal ya. Lu mau nggak ngopi? Boleh. Jadi gua ngabisin makanannya dulu, abis itu kita ngopi. Soalnya kan ini kedai kopi, kalau nggak ngopi mah sama aja bohong.
Pesen kali ya, Bal ya? Yuk. Meskipun gua bukan pecinta kopi, gua harus ngopi tetap nih, biar keren, ya nggak, Bal? Oke, jadi kopi 2 di depan gue ini adalah menu andalan dari Ponam Coffee. Yang ini namanya Ponam Kopi Susu atau Kopi Susu Ponam. Kalian lihat kan busa-busanya? Busa-busanya ini adalah ciri khas dari kopi susunya Ponam. Dan yang satu lagi namanya Kopi Pelangi. Kalau menurut gue ini pasti madu, yang ini susu, yang ini susu telur, dan yang paling atas kopinya. Perpaduan dari madu, telur, susu, kopi, dan lain-lainnya ini berlayer, makanya disebut kopi pelangi. Kita aduk dulu. Oke, kita cobain ya. Gua pikir dengan ada telur ayam kampung itu pasti ada rasa amis-amis dari telurnya sendiri. Ternyata pada saat gue minum itu benar-benar rasa telurnya, rasa amisnya itu nggak ada sama sekali. Jadi telurnya dimasukkan ke dalam kopi ini untuk khasiatnya, rasa sama baunya itu nggak ada sama sekali. Ini namanya ngopi sehat karena bisa membuat badan hangat, ada khasiat dari telur ayam kampung, dari susu. Wah, melek lagi dengan kopi. Oke, sekarang kita nyobain kopi susu Ponam. Wah, ini baru ngopi banget. Gak bohong. Yang gue rasain pada saat pertama kali nyeruput, itu kopinya bener-bener strong banget. Soalnya kadang-kadang nih ya, di tengah merambatnya bisnis kopi ini, kopi-kopi zaman sekarang kekinian itu kan terkadang ada yang manisnya bener-bener nyelekit, atau rasa kopinya tuh kurang dominan. Jadi tuh kayak nggak ngopi banget. Sedangkan kalau misalnya minum kopi susu Ponam ini, rasanya tuh ngopi banget, rasanya old school banget deh pokoknya. Wah, kopi di Ponam Coffee ini, seluruh kopinya memakai salah satu kopi terbaik di Indonesia, memakai kopi Toraja. Jadi semua jenis kopi di sini semua memakai kopi Toraja. Oke deh, gue ngelanjut ngopi dulu nih sama Iqbal. Sekalian ngomongin bisnis proyek mega besar ya, Bal ya. Mega proyek. Jadi menurut gue bagi kalian yang suka sama kopi yang nggak terlalu neko-neko dan yang nggak terlalu kekinian, apalagi yang rasanya bener-bener old school dan ngopi banget, ini cocok banget sih. Datang aja ke Ponam Coffee, daerah Gondang Dia, Menteng. Selain jual kopi, kalian di sini juga bisa mesen cemilan atau bahkan makan besar. Tempatnya yang nggak terlalu mewah, yang sederhana, tapi yang datang ya, Bal ya. Yang datang siapa, Bal? Mewah-mewah semua. Wah, pokoknya cocok buat meeting pun juga cocok, buat nongkrong-nongkrong pun juga cocok gitu loh. Berarti udah ya, sekian dulu nih videonya. Bagi yang belum klik tombol subscribe, klik sekarang juga. Buruan, sekalian tombol lonceng di sebelahnya. Di like, di komen, dan di share. Bantu follow Instagram kita ya, @littlehungryindo. Perut gue udah kenyang, berarti gue harus pulang. Tapi ngopi dulu, karena kita pantang pulang sebelum kenyang. Bye. Ingin mengunjungi Ponam Coffee. Nah, di sini tuh Sorry bang. ketemu lagi sama kita, Menteri Makanan dan Minuman. Di dalam satu piring roti kaya ini terdapat roti yang udah soalnya terakhir gue makan nasi goreng berwarna merah itu warna merahnya berasal dari buah bit. Seharusnya kan gue nanya, tadi kan gue udah nanya ya. Ntar ngasih informasinya kalau ini terbuat dari saus Makassar gimana ya? Ini aja langsung. Oh, ini langsung ya? Ternyata tadi gue nanya sama. Oh ya. Dia aduk ya? Aduk. Oke, sekarang kita cobain kopi suse. Kopi suse. Sebenarnya ngaduk kopi itu ada caranya nggak sih, Bal? Kalau anak kopi? Udah. Bukan anak kopi soalnya nih. Oh, lihat tuh, Bal. Mobil-mobilnya aja, Bal. Oh, lu lihat nih sebelahnya nih. Gila. Kita doang nih naik motor. Keren pisan, Menteri apa naik motor? Menteri Merakyat.